وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin Allah tabaraka wa taala, bersama kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan tafsir Juz' Amma. Yang di kesempatan ini surat yang menjadi pembahasan kita adalah surat Al-'Adiyat. Apa artinya Al-'Adiyat? Kuda perang yang berlari kencang. Nah, pada pertemuan yang lalu, surat yang kita bahas adalah surat apa, Bu? Pada pertemuan yang lalu, Az-Zalzalah. Pada surat Az-Zalzalah yang telah kita pelajari, di antaranya adalah terkait dengan kaidah yang agung, bahwasanya barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Demikian juga barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Dan surat yang akan kita pelajari, ini surat Al-'Adiyat. Pada surat ini akan kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih khusus lagi untuk orang yang melakukan keburukan. Di surat Al-'Adiyat lebih khusus lagi adalah untuk orang yang melakukan keburukan. Ya. Karena topik yang utama dari surat Al-'Adiyat adalah berkenaan dengan keadaan orang yang sangat cinta terhadap hartanya, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Ya, topik utama dari surat Al-'Adiyat apa? Pembahasan berkenaan dengan orang yang sangat cinta terhadap hartanya dan dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tersebut, ya, tidak dia gunakan untuk semakin bersyukur kepada Allah SWT, namun malah menjadikannya sebagai orang yang pelit, orang yang bakhil, sehingga kemudian Allah mengingatkannya dan membongkar isi hatinya. Baik, kita langsung masuk pada ayat yang pertama. Setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan kuda yang berlari fi sabilillah, di jalan Allah, menyerbu musuh. Al-'Adiyat diambil dari kata al-'adwu, yang dalam bahasa Arab artinya berlari kencang, berlari dengan cepat. Dhabha dalam bahasa Arab adalah suara nafas yang keluar dari dada seekor kuda yang terengah-engah ketika berlari.
Apa artinya Bu? Ad-dabah? Suara nafas yang keluar dari dada, ya, dari dada kuda yang terengah-engah ketika berlari, itu dabah. Sehingga secara bahasa makna ayat tersebut adalah demi yang berlari dengan kencang dan kuat serta terengah-engah karena kecepatan larinya. Demi yang berlari dengan kencang dan kuat serta terengah-engah karena kecepatan larinya. Pada ayat ini Allah tidak menjelaskan tentang mausuf, tentang yang disifati. Siapa yang berlari kencang dengan terengah-engah? Demi yang berlari dengan kencang dan kuat serta terengah-engah karena kecepatan larinya. Siapa? Dari mana Ibu tahu kuda? Karena sudah ada terjemahnya Bu ya. Ya karena sudah diterjemahkan. Allah tidak menyebutkan bahwa itu adalah kuda, akan tetapi hanya disebutkan tentang sifat-sifatnya, yaitu berlari dengan kencang dan terengah-engah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwasanya makna al-adiyat adalah kuda. Jadi menurut penafsiran siapa? Ibnu Abbas. Dan ini juga adalah pendapat jumhur ahli tafsir. Mayoritas ahli tafsir mengatakan makna dari al-adiyat adalah kuda. Kenapa? Karena ayat ini berkaitan dengan kuda. Dari mana yang diketahui? Dengan meninjau ayat-ayat selanjutnya yang semuanya berkaitan dengan sifat-sifat kuda. Nah, kita lihat di ayat berikutnya, ayat yang kedua. Apa bunyinya? Falmuriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api. Mencetuskan api maksudnya apa? Memercikkan api ya, dengan pukulan kuku kakinya. Atau bisa juga diterjemahkan, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Allah bersumpah dengan yang pertama apa tadi? Kuda-kuda yang berlari dengan kencang, ya, dengan nafasnya yang terengah-engah. Kemudian Allah bersumpah, ya, kuku-kukunya mengenai batu yang menyebabkan suatu efek yang muncul. Apa efeknya? Keluarnya percikan-percikan api. Jadi falmuriyati Allah bersumpah, dan kuda yang mencetuskan api. Falmuriyati, dan kuda yang memercikkan api, yakni dengan kuku kakinya ketika menginjak batu. Qadha artinya dengan pukulan, yakni dengan pukulan kuku kakinya, sehingga memercikkan api karena kokoh dan kuatnya kaki kuda ketika lari. Jadi kuda-kuda ini karena kuat dan kencang larinya dan kerasnya hentakan kakinya ke tanah, hingga kakinya berbenturan dengan bebatuan sehingga menimbulkan percikan api. Bisa dipahami Bu? Ayat yang ketiga. Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba
subha, pada waktu pagi. Allah Ta'ala bersumpah dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Allah memilih keadaan ini sebagai sumpah, yaitu bersumpah dengan kuda-kuda yang menyerang pada waktu terbaik untuk menyerang. Kapan, Bu? Waktu yang terbaik untuk menyerang musuh? Waktu pagi. Kenapa? Apa alasannya? Karena pada waktu pagi adalah waktu yang sangat tepat untuk menyerang. Saat itu musuh dalam keadaan lalai. Ditambah yang melakukan penyerangan adalah pasukan berkuda. Sudahlah musuh dalam keadaan lalai, kemudian yang melakukan penyerangan adalah pasukan berkuda. Dan strategi ini sangat bermanfaat dalam perperangan. Kemudian Allah SWT berfirman, فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, maka ia menerbangkan naqa'a, debu. Fa'atharna bihi, maka kuda-kuda tersebut disebabkan larinya yang kencang sehingga menerbangkan naqa'a. Apa artinya naqa'a? Debu. Ya. Kuda-kuda yang masuk ke dalam medan peperangan dengan gerakan yang sangat cepat menyebabkan debu-debu itu berterbangan. Kemudian Allah SWT berfirman, فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Artinya kuda tersebut mengantarkan pasukan masuk ke tengah-tengah barisan musuh dan bertempur dengan mereka. Ayat-ayat ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, berkaitan dengan apa, Bu? Sifat-sifat kuda perang. Allah bersumpah dengan sifat-sifat tersebut untuk menekankan bahwasannya manusia itu sifatnya ingkar. Jadi jawabul qasam, jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah, pasti di situ ada yang ditegaskan, ada yang ditekankan. Allah ingin menegaskan, ingin menekankan bahwasanya manusia itu sifatnya apa? Ingkar. Maka lihat ayat yang ke-6. Innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Atau bisa diterjemahkan, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, ya, tidak bersyukur kepada Rabbnya. Sebagian ulama berusaha menjelaskan hubungan sumpah-sumpah tersebut yang menggunakan sifat-sifat kuda dengan sifat-sifat manusia yang ingkar. Sehingga mereka mengatakan bahwa Allah menginginkan agar manusia memperhatikan keadaan kuda yang memiliki sifat taat. Kuda kalau diberi kenikmatan oleh tuannya, oleh pemiliknya, maka dia akan berterima kasih, walaupun sedikit kenikmatan yang didapatinya. Ya, kuda-kuda itu dirawat, ada kandangnya, dikasih makan, dikasih minum oleh tuannya. Maka ketika tuannya memerintahkan untuk pergi berperang, maka kuda tersebut patuh dan ikut pergi. Bahkan ketika kuda-kuda itu harus masuk, ya, kuda itu harus masuk ke tengah-tengah pertempuran,
demi untuk mengantarkan tuannya menuju kemenangan, maka dia akan melakukannya. Berbeda halnya dengan keadaan manusia yang bahkan diberi berbagai macam kenikmatan, mereka tetap ingkar dan kufur terhadap Rabbnya yang memberikan kenikmatan. Al-Hasan Al-Basri berkata tentang ayat ini bahwasanya al-kanud huwa al-kufur alladhi ya'ud al-masaib wa yansa ni'ama rabbih. Bahwasanya al-kanud adalah orang yang menghitung-hitung, orang yang mengingat-ingat musibah dan melupakan kenikmatan dan anugerah dari Rabb-Nya. Kata Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan al-kanud apa? Orang yang menghitung-hitung musibah dan melupakan kenikmatan dan anugerah dari Rabb-Nya. Al-Fudail bin Iyad berkata tentang al-kanud. Al-kanud adalah orang yang satu sikap buruk saja maka telah menjadikannya melupakan kebaikan yang banyak. Satu sikap buruk saja yang didapatinya maka menjadikannya apa? Melupakan kebaikan yang banyak. Sedangkan asy-syakur yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih, satu kebaikan yang didapatinya membuatnya lupa akan banyaknya keburukan. Itu beda antara apa, Bu? Al-kanud dan asy-syakur. Kalau al-kanud kata Al-Fudail bin Iyad apa? Satu sikap buruk saja yang dia dapati itu bisa menjadikan apa? Melupakan kebaikan yang banyak. Bedanya dari asy-syakur, kalau syakur yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, satu kebaikan membuatnya lupa apa? Lupa terhadap banyaknya keburukan. Jadi orang yang seperti ini kerjaannya suka mengeluh. Ketika dia sakit seminggu saja maka dia pun selalu mengeluh. Dia lupa bahwa selama ini berbulan-bulan bahkan bisa jadi setahun Allah sudah memberikan kepadanya nikmat apa? Nikmat sehat. Demikian juga dengan seseorang yang diberikan kesulitan ekonomi. Ya. Dia mengeluh. Ya. Padahal selama ini bertahun-tahun lamanya Allah memberikan kepadanya kelapangan ekonomi. Ya, bertahun-tahun dia merasakan kelapangan ekonomi, ketika beberapa bulan atau mungkin setahun dia mengalami kesulitan ekonomi, dia pun mengeluh. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu apa, Bu? Lakanud. Sungguh sangat ingkar, tidak berterima kasih, tidak bersyukur li rabbih, kepada Rabb-Nya. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia, siapa yang dimaksud dengan dia? Manusia. Menyaksikan sendiri keingkarannya. Sesungguhnya manusia menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi sesungguhnya manusia itu
tahu dan menyaksikan sendiri akan keingkarannya. Dan persaksian tersebut kadang dalam bentuk perkataan, terkadang dalam bentuk perbuatan. Misalnya dalam bentuk perkataan, seseorang yang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengucapkan kalimat syukur. Dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Sehingga ini menunjukkan apa? Dia ingkar kepada Allah. Ini dalam bentuk perkataan. Tidak bersyukur dengan lisannya. Contoh yang lain, seperti orang yang diberikan kenikmatan, justru dia nisbatkan nikmat tersebut kepada dirinya, seakan-akan dia sendiri yang mengusahakan datangnya nikmat tersebut. Sebagaimana terjadi pada Qarun. Ya, Qarun ketika dia diberi harta yang banyak oleh Allah, apa yang dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 78. Al-Qasas 78. Qarun yang menisbatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, justru yang disebutkan kepada siapa? Kepada dirinya. Makanya hendaknya seorang muslim kalau diberikan kenikmatan Allah SWT, jangan sampai dia sombong, ya, dengan mengatakan bahwa ini kan karena usahaku, ini karena kecerdasanku, ini karena berkat keahlian dan pengalamanku semata-mata. Ini adalah masuk dalam bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah dengan perkataannya. Perkataannya tersebut menunjukkan apa? Keingkarannya terhadap nikmat Allah. Hendaknya dia menyandarkan nikmat kepada siapa? Kepada Allah. Berikutnya, persaksian dalam bentuk perbuatan. Manusia menyaksikan sendiri bahwa dia itu ingkar terhadap nikmat Rabbnya. Seperti seseorang yang diberikan kenikmatan, kemudian dia menghabiskannya untuk perihal yang tidak bermanfaat, untuk hal yang sia-sia, atau bahkan dia habiskan untuk melakukan sesuatu yang haram. Atau ingkar terhadap nikmat Allah dalam bentuk perbuatan, seperti seseorang yang diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia justru pergi ke kuburan dan meminta kepada penghuni kubur tersebut, bukan kepada Allah. Ini juga termasuk ingkar kepada Allah. Padahal selama ini Allah lah yang telah memberikan dia nikmat, dan terus nikmat itu, berbagai nikmat terus Allah berikan kepada dirinya. Wa innahu ala dzalika la syahid. Sesungguhnya dia, yakni manusia, menyaksikan sendiri keingkarannya. Kufur terhadap nikmat Allah. Jadi maksud ayat tersebut adalah manusia menyaksikan keingkarannya terhadap nikmat Allah dengan lisan dan perbuatannya sendiri. Selanjutnya Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta lasyadid, benar-benar berlebihan. Al-khair, apa artinya al-khair? Maksud al-khair pada ayat ini adalah harta. Lihubbil khairi, cintanya kepada harta. La syadid, benar-benar cinta, sangat cinta.
Jadi al-khair pada ayat ini maknanya apa? Harta. Karena secara bahasa al-khair artinya kebaikan. Dan harta dinamakan kebaikan karena demikianlah keadaan manusia. Mereka menganggap bahwasanya harta adalah kebaikan. Sekali lagi, karena manusia menganggap harta adalah kebaikan. Ya, padahal hakikatnya harta tidak selalu baik. Bisa jadi harta itu menjadi keburukan. Kapan? Jika harta tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka hartanya menjadi keburukan. Ya. Ibnu Zaid berkata, "Fasammahu Allahu khaira li'anna an-nasa yusammunahu khairan fid dunya wa 'asa an yakuna khabitha." Allah menamakan harta dengan khairan, dengan kebaikan, karena manusia menamakan harta dengan kebaikan. Kebaikan di dunia. Dan bisa jadi harta tersebut menjadi apa, Bu? Menjadi keburukan. Ya, jadi harta itu disebut dengan khair, kebaikan, karena manusia menganggap harta itu apa? Kebaikan. Ya, kebaikan di dunia. Bahkan manusia menjadikan tolak ukur atau barometer kemudian seseorang dengan harta. Padahal bisa jadi orang yang kaya belum tentu dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia adalah justru orang yang hina kalau dia menggunakan hartanya pada hal-hal yang diharamkan. Kita sebutkan contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 180, Allah menyebutkan harta dengan kata khairan. Silakan bisa yang sama kamu bisa melihat surah Al-Baqarah ayat 180. Ya, surah Al-Baqarah ayat 180. Apa bunyi ayat? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antaramu, in taraka khairan, jika dia meninggalkan harta. Allah mengungkapkan harta dengan kata khair. In taraka khairan al-wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jika dia meninggalkan harta, siapa yang mendekati kematiannya, jika dia meninggalkan harta, maka diwajibkan atasnya apa? Berwasiat untuk lil walidain, untuk kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan karib kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dalam ayat ini disebutkan harta disebut dengan apa? Ungkapan khair. Jadi Allah mengatakan bahwasanya manusia itu sangat cinta terhadap harta. Dan memang demikianlah sifat dasar manusia. Hampir ya tidak ada di antara manusia yang tidak menyukai harta. Ada pun yang tidak menyukai harta? Sebagian ulama menafsirkan ayat ini, yakni wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar bersengatan, ya, berlebihan, benar-benar cinta terhadap harta. Bahwa maksudnya karena sangat cintanya manusia terhadap hartanya, begitu cintanya manusia terhadap hartanya, sampai-sampai dia jadi sangat pelit, dia jadi sangat bakhil. Semuanya hal ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 17 sampai dengan ayat 20. Surat Al-Fajr ayat 17 sampai dengan 20. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
ولا تحاضون على طعام المسكين, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, sedangkan kamu makan harta warisan dengan cara mencampur baukan yang halal dan yang haram. Nah, ayat yang ke-20, apa yang ke-20? Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Oleh karena itu, kecintaan terhadap harta yang sangat besar bisa membuat seseorang menjadi apa, Bu? Menjadi bakhil. Kalau dia mengeluarkan harta, dia akan merasa sangat berat. Mencintai harta adalah sifat manusiawi, namun hendaknya tidak berlebih-lebihan hingga menjadikannya sebagai tujuan utama. Benarlah perkataan sebagian orang, peganglah harta itu di mana? Di tanganmu. Akan tetapi jangan engkau masukkan ke dalam hatimu. Peganglah harta itu di tanganmu, akan tetapi jangan engkau masukkan ke dalam hatimu. Ya, ini perkataan sebagian orang. Ya. Kecintaan yang begitu berlebihan terhadap harta bisa menjadikan seseorang apa, bakhil. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui idza bu'thira, apabila dibangkitkan, ma fil qubur, apa yang di dalam kubur. Afala ya'lam, apakah dia tidak mengetahui? Siapa yang tidak mengetahui? Orang yang tertipu ini. Apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang di dalam kubur, yaitu orang-orang yang telah mati untuk dibangkitkan dan dikumpulkan. Orang-orang yang telah mati dibangkitkan dan dikumpulkan. Bu'thira ma fil kubur, dibangkitkan apa yang di dalam kubur, maksudnya apa? Orang-orang yang telah mati dibangkitkan dan dikumpulkan untuk dihisab dan diberi apa? Balasan. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan, hussila, dilahirkan, ma fis sudur, apa yang di dalam dada, atau bisa juga diterjemahkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dikeluarkan, ya, ditampakkan, dinyatakan, ya. Dilahirkan apa yang di dalam dada, ditampakkan, ya, seperti kekufuran dan keimanan. Niat yang buruk dan niat yang baik. Di akhirat kelak akan dikeluarkan dari dadanya, akan ditampakkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, sesungguhnya Rabb mereka, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, maha mengetahui, bihim, terhadap keadaan mereka. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Apa bedanya antara khabir dan alim? Khabir maha mengetahui, alim maha mengetahui. Khabir dalam bahasa Arab itu lebih spesifik daripada alim. Alim itu maknanya lebih umum. Tapi kalau khabir itu lebih khusus, lebih spesifik. Khabir maknanya adalah benar-benar mengetahui secara detail. Ya,
mengetahui perkara-perkara yang kecil dan pelik. Itu khabir. Dalam ayat ini Allah menggunakan ungkapan apa? Khabir atau alim? Khabir. Khabir. Tadi sudah kita sebutkan kalau khabir berarti mengetahui perkara-perkara yang detail. Khabir dalam ayat ini berkaitan dengan perkara-perkara yang detail, yang rinci, yang disembunyikan oleh manusia di dalam dada-dadanya. Maka semuanya akan dibongkar oleh Allah, dan Allah akan menampakkan itu semua pada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Jadi sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka, yakni mengetahui amalan-amalan mereka, lahir maupun batin, ya, lahir maupun yang batin, samar maupun yang nyata, dan Allah akan membalas mereka. Inna rabbahum bihim yaumaidin lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Allah menyebutkan tentang keadaan mereka secara khusus, padahal Allah maha mengetahui berkenaan dengan kondisi mereka di setiap saat dan waktu. Allah maha mengetahui. Dan Allah mengatakan Allah maha mengetahui terhadap keadaan mereka pada hari itu. Maksudnya adalah pembalasan atas perbuatan-perbuatan itu bersumber dari ilmu pengetahuan Allah. Jadi maksud dari inna rabbahum bihim yaumaidin lakhabir, maksudnya adalah Allah maha mengetahui amal-amal mereka dan akan membalasnya. Apa bu? Allah maha mengetahui amal-amal mereka dan akan membalasnya. Karena kalau hanya dikatakan Allah mengetahui amal-amal mereka, sudah jelas. Ya, sudah jelas Allah maha mengetahui setiap saat, bukan hanya pada hari kiamat saja. Setiap saat ya Allah mengetahui segala sesuatunya. Tapi maksudnya adalah Allah membalasnya, memberikan balasan kepada mereka, sesuai dengan apa? Ilmu dan pengetahuan Allah. Jadi Allah maha mengetahui amal-amal mereka dan akan membalasnya. Ya, seperti halnya dengan surat Az-Zalzalah yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat satu amalan kebaikan seberat dzarrah, maka dia akan melihatnya. Melihat apa bu? Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Melihat apa? Ada dua hal. Melihat catatan amalnya dan melihat balasannya. Dan demikian juga pada hari kiamat kelak dia juga akan melihat walaupun sebesar dzarrah dari keburukannya. Melihat apa? Melihat catatan amal keburukannya. Dan juga akan melihat apa? Melihat balasannya. Ini termasuk di antara kaitan antara surat yang sedang kita bahas, surat Al-Adiyat dan surat Az-Zalzalah. Kalau Az-Zalzalah ini dijelaskan tentang kebaikan dan keburukan. Adapun di surat Al-Adiyat secara khusus Allah menyebutkan tentang keburukan. Keburukan berupa apa, Bu? Keburukan berupa apa? Berlebihan dalam mencintai harta. Cinta terhadap harta yang sangat berlebihan sehingga menyebabkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal tersebut menjadikannya apa? Bakhil. Maka hendaklah dia berhati-hati dan mengambil pelajaran, karena pada hari kiamat kelak Allah akan menampakkan apa yang disembunyikan di dalam dadanya dari sifat kikirnya tersebut.
dari sifat cintanya yang sangat terhadap hartanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk. Ya. Baik. Selesai pembahasan kita dari surat Al-Adiyat. Walhamdulillahirabbil alamin. Siap untuk evaluasi, Bu? Mic-nya ada? Mikrofonnya ada? Pertanyaan yang pertama. Apa makna dari Al-Adiyat? Silakan dijawab, Ibu. Mic-nya bisa dipakai supaya terdengar jelas. Bismillah. Arti al-adiyat. Ya. Kalau dari bahasanya al-adiyah tadi berlari dengan cepat. Ya. Kalau sabahan terengah-engah, suara nafas yang keluar dari dada seekor kuda yang terengah-engah dalam berlari. Jadi kalau secara bahasa, kalau dari terjemahannya wal adiyat itu kuda yang berlari kencang dan terengah-engah. Kuda yang berlari kencang. Ya, al-adiyat artinya kuda yang berlari kencang ya. Al-adiyat itu artinya yang berlari Al-adiyat itu artinya yang berlari kencang. Tapi kita dari mana kita mengetahui itu adalah kuda? Padahal Allah tidak menyebutkan bahwa itu adalah kuda. Dari mana kita mengetahui yang dimaksud yang berlari kencang itu adalah kuda? Bisa saja itu adalah unta. Ya atau tidak? Iya. Iya. Unta juga bisa berlari kencang. Ya. Dari ayat setelahnya, Ustaz? Dari ayat-ayat yang menunjukkan ayat-ayat setelahnya yang menunjukkan itu adalah sifat-sifat dari kuda. Ahsantan. Nah, barakallahu fik. Apa makna dhabah? Dhabaha Dhabaha tadi sudah disebutkan ya. Dhabaha itu artinya terengah-engah. Itu adalah maknanya. Dhabaha itu adalah suara nafas yang keluar dari dada seekor kuda. Ya. Yang terengah-engah ketika dia berlari. Naam. Baik. Berikutnya, fal muriyat. Apa artinya al muriyat? Silakan ibu yang lain. Bisa disegerakan, Bu, supaya tidak lama. Apa artinya al muriyat? Fal muriyati dobha. Ayat yang keberapa? Fal muriyati qadaha. Ayat yang kedua. Iya, ayat yang kedua. Fal muriyati qadaha. Nah. Ayat yang kedua. Nah. Kuda yang memercikkan api. Mic-nya mati. Fal muriyati, kuda yang memercikkan api. Qadaha, pukulan kakinya. Ya. Qadaha artinya dengan pukulan. Ya, ini dengan pukulan kuku kakinya. Ya. Qadaha artinya dengan pukulan. Yang maksud dengan pukulan ini adalah pukulan kuku kakinya. Sehingga apa? Memercikkan api. Jadi apa maksud ayat tersebut? Fal muriyati qadaha. Kuda perang yang mengeluarkan api karena kukunya mengentakkan ke kuku kakinya. Mic-nya mati. Lobet. Mati. Off. Ya, silakan, Bu. Karena ya, enggak apa-apa, angkat suaranya.
Tep. Ya, kuda-kuda ini karena kuat dan kencang larinya dan kerasnya hentakan kakinya ke tanah hingga kakinya berbenturan dengan bebatuan yang menimbulkan apa? Percikan api. Tep. Ahsan, barakallahu fiik. Naam. Fal mughirati subha. Fal mughirat. Allah bersumpah dengan kuda-kuda al-mughirat. Apa artinya al-mughirat? Kuda yang menyerang. Ya, al-mughirat artinya kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Ya. Subha pada waktu pagi. Nah. Kemudian fa'atharna bihi naqa'a. Apa arti dari naqa'a? Debu. Ya, maka kuda tersebut menerbangkan debu. Siapa yang bisa menjelaskan apa makna dari maksud dari fa'atharna bihi naqa'a? Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang bagaimana? Barakallahu fiik. Naam, kuda-kuda tersebut masuk ke dalam medan peperangan ya dengan gerakan yang sangat cepat ya. Ya, menghentakkan kakinya ke tanah sehingga menyebabkan debu-debu itu berterbangan. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima ini berkaitan dengan apa? Sifat-sifat kuda perang. Allah bersumpah dengan hal ini semuanya dalam rangka apa? Apa jawabul qasamnya? Jawaban dari sumpah Allah tersebut, Allah ingin menegaskan tentang hal apa? Sifat manusia. Bagaimana sifat manusia? Ingkar terhadap nikmat Rabbnya ya. Allah ingin menegaskan, menekankan bahwa manusia itu sangat ingkar terhadap nikmat Rabbnya. Makanya di dalam ayat yang ke-6 Allah SWT berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Apa artinya lakanud? Apa artinya lakanud? Menurut Hasan Al-Basri, orang yang menghitung-hitung musibah dan melupakan kenikmatan ya, menghitung-hitung musibah dan melupakan kenikmatan ya dari Rabbnya. Taib. Menurut Al-Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud dengan al-kanud? Orang yang satu keburukan menjadikan lupa terhadap kebaikan yang banyak. Sedangkan asyakur lawan dari al-kanud. Orang yang pandai bersyukur, yang pandai berterima kasih. Satu kebaikan membuatnya lupa lupa terhadap banyaknya keburukan. Taib. Apa yang dimaksud dengan wa innahu li hubbil khairi la syadid? Apa yang dimaksud dengan al khair? Harta. Yang dimaksud dengan khair, sebenarnya makna khair itu artinya kebaikan. Khair itu artinya kebaikan. Kenapa harta dikatakan khair? Ya, karena manusia menganggap harta adalah kebaikan. Menurut pandangan manusia, harta itu adalah kebaikan. Pertanyaannya, apakah harta itu adalah kebaikan? Harta tersebut bisa menjadi kebaikan jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ahsan, barakallahu fikunna.
Contoh dari kata khair yang bermakna harta dalam ayat yang lain terdapat pada surah dan ayat apa? Al-Baqarah ayat 180 berkenaan dengan harta apa? Harta warisan. Ya, wasiat ya, berkenaan dengan harta yang diwasiatkan. Naam. Apa yang membuat seseorang itu bakhil? Cintanya yang berlebihan terhadap harta. Naam. Kemudian yang terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzal khabir. Siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara khabir dan alim? Allah mengetahui kalau khabir berkaitan dengan perkara-perkara yang di detail, yang rinci. Kalau alim ini umum. Allah mengetahui di sini maknanya adalah makna yang umum secara khusus, yakni khabir, mengetahui secara detail atau terperinci. Khabir dalam ayat ini mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang apa? Ma fis sudur. Apa-apa yang di dalam dada-dada manusia. Dan semuanya itu akan ditampakkan di akhirat kelak. Oleh karenanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat kita tidak ada yang mengetahuinya selain diri kita dan Allah Tabaraka wa taala, dan niat tersebut akan ditampakkan pada hari kiamat. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kebaikan yang Allah tampakkan ya di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk hadir dan perhatiannya. Mudah-mudahan menambah keilmuan dan keimanan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.